Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widyasari, NIM 228102069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan pembagian dari kalam khobar yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu kalam khobar, yakni adalah ungkapan berita. Nah, sekarang di sini pembahasannya yaitu mengenai tujuan dari kalam khobar dan pembagian dari kalam khobar. Nah, tujuan yang pertama dari pengungkapan kalam khobar yaitu adalah faidah al-khobar. Nah, dalam tujuan kalam khobar yang pertama itu kan ada faidatul al-khobar. Maksud dari faidatul al-khobar itu yakni untuk memberitahu kepada orang yang menerima berita bahwasanya di dalam berita tersebut itu terdapat atau terkandung sebuah hukum. Lebih tepatnya itu atau lebih jelasnya kalau yang namanya faidatul al-khobar, orang yang menerima beritanya ini itu orang yang belum tahu asal usul. Maksudnya kayak masih polos. Contohnya ketika guru itu memberitahukan kepada muridnya bahwa yang namanya fiil itu kata kerja, yang namanya isim itu kata benda. Nah, siswa yang menerima berita tersebut itu kan belum tahu. Nah, jadi itu disebut pengungkapan kalam khobar dengan tujuan faidatul khobar. Untuk tujuan yang kedua itu adalah lazimul faidah. Nah, dari pengungkapan khobar dalam lazimul faidah ini itu untuk memberitahu bahwa sesungguhnya si pembicara ini itu mengetahui hukum dari berita tersebut. Kalam yang disebut lazimul faidah itu sederhananya atau lebih jelasnya lagi adalah kalam atau ungkapan yang disebutkan oleh seseorang di mana orang yang menerima berita tersebut itu orangnya itu sudah tahu isi dari pembicaraan tersebut. Lalu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu agar si penerima berita itu tidak menyangka atau tidak mengira bahwasanya si pembicara itu tidak mengetahui apa-apa soal berita tersebut. Tujuan dari pengungkapan kalam khobar yang ketiga itu ada al-istirham. Nah, al-istirham ini itu bertujuan untuk meminta belas kasih. Contohnya perkataan dari Ibrahim al-Mahdi. Beliau berkata, aku melakukan kesalahan yang besar dan engkau sangat pengampun. Maka apabila kamu memaafkanku, itulah yang kuharapkan. Dan apabila kamu membunuhku, maka engkau adalah adil. Nah, dari perkataan Ibrahim bin al-Mahdi itu perkataannya itu mengandung minta dikasihani, minta belas kasih. Jadi khobar di sini itu kan berita. Nah, khobar di sini itu bertujuan untuk meminta belas kasih. Lalu tujuan yang keempat itu ada izharud do'fi. Maksud dari tujuan yang keempat izharud do'fi ini itu untuk menampakkan kelemahan. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi oleh uban. Nah, dari kalimat tersebut, dari ayat tersebut itu kan termasuk kalam berita, di mana di sini itu perkataan dari Nabi Zakaria yang perkataan ini tuh mengandung untuk menyifati dirinya dan menampakkan kelemahan dan juga dirinya itu sudah terkikis dari kekuatannya. Tujuan yang selanjutnya itu ada izharut tahassur, di mana izharut tahassur ini itu berita untuk tujuannya mengungkapkan kekecewaan. Contohnya itu ada ayat dari surah Al-Imran ayat ke-36 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Itu kan termasuk kalam berita di mana di situ menampakkan kekecewaan, menumpahkan kekecewaan. Lalu selanjutnya itu ada tujuan yang keenam, itu ada al-fakhr, di mana maksudnya itu untuk kesombongan. Nah, tujuan pengungkapan kalam khobar yang terakhir itu ada untuk menghimbau berusaha dan rajin. Contohnya perkataan seorang teman, janganlah bermalas-malasan dan berusahalah dan rajinlah. Itu termasuk perkataan kalam khobar yang mana tujuannya untuk menghimbau dan rajin.
Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembagian kalam khobar. Nah, kalam khobar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kalam ibtidai, yang kedua ada kalam tolabi, dan yang ketiga itu ada kalam ingkari. Kalau kalam ibtidai itu sederhananya, orang yang menerima berita ini itu orang yang belum tahu atau masih polos tentang berita tersebut. Jadi dia belum tahu apa-apa nih tentang berita tersebut. Maka ketika dia mendapatkan berita, dia itu menerima karena dia tidak tahu apa-apa gitu. Sedangkan kalam tolabi itu orang yang menerima berita, dia itu menampakkan keraguan-raguan. Jadi ketika dia menerima berita tersebut, dia ragu nih dalam hatinya, ini benar nggak sih gitu. Dia kan ragu kalau misalkan kayak gitu. Nah, hendaknya si pemberita atau yang mengucapkan berita itu menambahkan huruf taukid dalam perkataannya. Kalam khobar yang terakhir itu ada kalam ingkari. Nah, kalau kalam ingkari ini itu orang yang menerima beritanya, dia itu menampakkan keingkaran atas berita tersebut. Atau lebih tepatnya, lebih sederhananya gitu kayak, saya nggak percaya nih berita yang kamu sampaikan, saya nggak percaya banget gitu. Itu namanya kalam khobar ingkari. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tujuan dan pembagian kalam khobar dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.